3. Kita hari ini mau evaluasi sejarah yang ada di cagar alam. Perkenalkan, nama saya Zara Maharani Putri. Saya Takara Zeni. Saya Fana Kalisa. Saya Monika Pradita. Saya Nada Livia. Dan saya Cica Fitri Haryani. Nah, oke. Nah, sejarah cagar alam ini adalah terbentuknya cagar alam Indonesia mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Fase pembangunan cagar alam dapat dibagi menjadi 3 periode waktu, yaitu pada masa sebelum pemerintahan Belanda, ketika masa penjajahan Belanda, dan masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada masa sebelum penjajahan. Pada periode ini, masyarakat masih memegang teguh prinsip hidup berdampingan dengan alam. Hal ini terbukti dengan keselarasan hidup dan sikap baik terhadap sesama makhluk hidup, termasuk kepada pepohonan dan hewan-hewan yang tidak secara terus-menerus dieksploitasi. Ada pemerintahan Belanda. Ketika masa penjajahan Belanda, lahan-lahan milik raja banyak yang beralih hak milik kepada POC. Selanjutnya, pemerintahan Belanda juga mulai menerapkan tatanan sistem serta hukum mengenai pengelolaan kawasan hutan. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda memberikan batasan terhadap masyarakat pribumi. Namun, sebaliknya memberikan keluasan terhadap etnis tertentu yang sejalan dengan kepentingan Belanda. Masa kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengenal 3 zaman pemerintahan, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pemerintahan Orde Lama masih sibuk menata hal-hal lain dan tidak menelurkan undang-undang berkaitan dengan kehutanan. Barulah pada masa Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan di Indonesia. Setelah berakhirnya era Soeharto dan digantikan dengan era reformasi, pengelolaan dan pembangunan hutan sebagai kawasan konservasi mulai dilakukan. Pemerintahan memberikan kesempatan lebih luas terhadap masyarakat untuk mengelola wilayah hutan, termasuk cagar alam setempat. Ini adalah pengelolaan cagar alam. Dalam mengelola cagar alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA adalah ornamen negara sebagai perpanjangan pemerintah. BKSDA merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah komando Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Selain bertanggung jawab terhadap ruang lingkup cagar alam, BKSDA juga bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan konservasi suaka marga satwa serta taman nasional di Indonesia. Secara garis besar, tugas BKSDA adalah mengawasi peredaran, perkembangan, dan pertumbuhan flora dan fauna, serta memantau upaya penangkaran dan pemeliharaan flora dan fauna yang dilindungi baik oleh pribadi, perusahaan, dan lembaga konservasi. Seperti yang telah disampaikan, cagar alam tidak dapat dikunjungi secara bebas, karena untuk dapat masuk ke dalamnya diperlukan izin dari BKSDA. Prosedur dan syarat utama yang harus dimiliki adalah surat izin masuk karyawan konservasi. Untuk mendapatkan surat ini, kita dapat mendatangi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdekat dan menjelaskan apa saja kepentingan kita.